Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materinya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol yang ada pada keyboard secara langsung. Nah, untuk itu yang pertama, tombol keyboard ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tapping tab atau di sini adalah huruf, yaitu A sampai dengan Z yang di sini. Lalu yang kedua itu fungsinya adalah function. Nah, function itu di sini adalah contohnya F1 sampai dengan F12 yang ada di bagian paling atas. Itu adalah function, yaitu F1 sampai F12. Nah, lalu yang ketiga itu adalah numerik atau angka-angka yang terdapat di keyboarding ini. Lalu yang keempat itu yang terakhir adalah kontrol. Jadi kontrol itu dia itu memiliki fungsi bila digabungkan dengan tombol lainnya. Contohnya di sini adalah CTRL, ada Alt dan juga Shift. Yang pertama di sini adalah fungsi dari tombol space. Space itu adalah fungsi dari tombol ini, space. Jadi misalkan space ini adalah digunakan sebagai tombol jeda atau pemisah untuk mengakhiri kata. Contohnya seperti ini saya buat. D. Lalu kita space. Kita lanjut dengan kata berikutnya. Kita ulang lagi seperti ini. Jadi dia itu adalah sebagai penjeda atau pemisah dari setiap kata. Ini untuk space. Lalu yang kedua itu adalah tombol caps lock. Dia itu ada di sebelah sini, sebelah kiri di bawah tab. Nah, fungsi dari caps lock ini adalah dia itu sebagai pengubah huruf untuk menjadi kapital. Jadi bila kita tekan caps lock secara langsung, mengklik caps lock secara satu kali, nah jadi nanti akan mengalami perubahan pada hurufnya menjadi huruf kapital semua seperti ini. Kalau kita klik lagi caps lock-nya, maka dia akan kembali seperti semula. Dia kembali menjadi huruf kecil. Itu untuk caps lock. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf shift. Biasanya shift ini digunakan untuk dengan sebagai pengganti huruf-huruf yang lain yang ada pada tombol keyboarding. Contohnya seperti ini. Di angka 1 sampai 0 itu di sini ada huruf-huruf lain seperti tanda seru, lalu ada tanda pagar, persen, dan seperti itu. Nah, jadi gunanya shift itu adalah sebagai huruf-huruf yang lain pada tombol keyboard. Misalkan gini, kita contohnya adalah kita klik shift lalu kita mengacu kepada angka 1. Di sini angka 1 ada angka seru, ada huruf seru. Jadi dia itu akan menjadi bukan angka 1 yang muncul tapi tanda seru. Seperti itu. Jadi dia itu adalah huruf-huruf lain yang ada pada tombol keyboard. Contohnya lagi misalkan kita pencet shift lalu kita ke tombol angka 5, di sini ada persen. Jadi dia akan berubah menjadi persen. Bila kita tidak mengklik shift di sini, maka akan kembali seperti semula atau seperti yang ada pada tombol ini. Jadi dia itu akan berupa angka, yang ada pada angka. Tapi kalau misalkan kita mengklik shift, dia itu menjadi tanda. Seperti ini misalkan. Lalu selanjutnya kita menggunakan tombol enter. Jadi tombol enter itu fungsinya adalah menurunkan satu paragraf ke bawah berikutnya atau membuat suatu paragraf. Contohnya seperti ini. Di sini kan udah menjadi 3 paragraf ya. 1, 2, 3. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita memulai pada paragraf 1. Jika kita ingin memulai lagi pada paragraf 2, jadi kita bisa mengklik yang namanya enter. Nah, jadi kita membuka paragraf yang baru lagi.
Lalu selanjutnya di sini ada tombol yang namanya backspace dan juga delete. Fungsinya sama saja, jadi backspace dan delete itu fungsinya sama-sama untuk menghapus kata atau untuk menghapus huruf. Nah, tapi bedanya kalau backspace itu dia menghapus karakter huruf ke sebelah kiri. Tapi kalau delete itu menghapus karakter yang berada di sebelah kanan. Contohnya adalah seperti ini. Kita mencoba dengan backspace terlebih dahulu. Jadi dia menghapus karakter untuk ke sebelah kiri. Contohnya nih, saya pencet backspace-nya. Di sini ada huruf R. Setelah kita pencet backspace menjadi menghilang, jadi ke sebelah kiri. Nah, untuk delete, jadi dia itu menghapus ke sebelah kanan. Nah, jadi di sebelah kanannya itu sebelumnya itu harus ada kata atau huruf. Jadi seperti ini contohnya. Kita mengklik dengan delete, menghapus karakter huruf yang ada di sebelah kanan. Saya klik delete-nya, nah ini akan terhapus. Seperti itu untuk backspace dan delete. Lalu selanjutnya kita akan ke pack down dan pack up. Jadi kalau di sini gunanya pack down dan pack up itu, kalau pack up itu dia adalah untuk naik satu halaman ke atas. Jadi misalkan di sini kita membuat sebuah dokumen sebanyak 10 halaman. Nah, jika kita menggunakan pack up, jadi kita akan naik satu halaman ke atas. Misalkan kita berada di halaman 5. Jika kita memencet atau mengklik tombol pack up, maka kita akan lari ke atas satu halaman. Jadi kita akan kembali ke halaman 4. Nah, jika menggunakan pack down, maka itu kebalikannya. Jadi dia itu akan turun satu halaman ke bawah. Dengan kata lain, misalkan kita berada di posisi halaman ke-5, lalu kita mau ke posisi halaman ke-6, jadi kita tinggal memencet pack down. Jadi kita akan berada di halaman berikutnya. Jadi dia turun satu halaman. Lalu selanjutnya di sini adalah tombol home. Nah, jadi tombol home itu digunakan untuk misalkan kita itu mempunyai 10 halaman atau 10 dokumen dalam file ini. Jadi misalkan kita memencet home, maka misalkan kita berada di halaman 8 dari 10 halaman yang telah kita buat, maka secara otomatis itu kita akan berpindah ke halaman pertama, halaman 1, jadi ke home-nya. Lalu selanjutnya di sini ada tombol N. Nah, tombol N itu biasanya berguna untuk kebalikan dari home. Jadi dia itu akan berpindah ke halaman terakhir. Jadi secara otomatis dia itu akan berpindah ke halaman terakhir. Jadi yang tadi home itu adalah kita akan berpindah ke halaman pertama atau di awal. Nah, kalau N ini kita akan berpindah ke halaman terakhir secara otomatis. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan yang namanya tombol fungsi dari CTRL. Jadi kalau CTRL itu seperti yang tadi saya bilang, CTRL, Shift dan Alt itu, jadi dia itu harus digabungkan dengan tombol lainnya yang ada pada keyboarding. Contohnya misalkan adalah CTRL-C. Nah, kita mengklik CTRL berbarengan dengan C. Jadi di sini gunanya adalah untuk mengcopy pada kata yang sudah ada. Contohnya begini, kita ingin mengcopy kata di pagi hari. Jadi kita tinggal drag dulu ininya katanya, lalu kita klik tombol CTRL plus C secara barengan.
Nah, jika sudah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya CTRL-V. Jadi CTRL-V ini adalah menyalin kata yang telah kita copy. Kalau tadi kita mengkopinya dengan menggunakan CTRL-V, lalu kita akan menyalinnya kembali kata itu dengan CTRL-V. Contohnya seperti ini. Saya mengklik CTRL dan plus V secara barengan. Nah, jadi seperti itu akan muncul kata yang tadi kita sudah copy dengan CTRL plus C. Lalu kalau kita ingin mendrag semuanya, itu bisa secara langsung. Kita tidak usah mendragnya dengan seperti ini. Jadi kita bisa mendrag semua huruf ini itu dengan menggunakan CTRL juga, yaitu CTRL plus A. Jadi kita mengkliknya secara barengan, yaitu CTRL plus A. Maaf. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu sudah kita drag semua. Jadi CTRL plus A itu gunanya adalah untuk mendrag sebuah kata atau sebuah kalimat secara langsung, secara keseluruhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari tombol yang ada pada keyboard. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa mengerti untuk beberapa fungsi yang ada di keyboarding ini. Nah, untuk tugasnya silakan kalian cari mengenai fungsi dari F1 sampai F12. Kira-kira fungsi dari F1 sampai F12 itu apa? Nah, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkannya pada Classroom. Untuk itu saya akhiri untuk materi hari ini ya.